Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu sebentar ya. Saya mau lanjutin sharing terkait dengan use case atau UML. Kita coba implementasikan kalau kita lagi menyusun SDD atau BSDD. Terus kemudian bagaimana dokumen itu nanti akan bisa kita baca bersama untuk dipahami bersama, melihat view yang sama. Barangkali sebenarnya SDD atau BSDD kita sekarang sudah menceritakan cukup banyak ya, tapi mungkin ada hal-hal lain yang kalau kita coba telusuri, kadang-kadang ada informasi yang dibutuhkan di teman-teman di belakang itu yang nggak terinformasi di situ. Nah mungkin saya izin ngambil salah satu salah satu contoh yang ada di proyek yang sedang kita kerjakan, CR lah yang sedang kita kerjakan. Salah satu adalah yang terkait dengan penambahan fungsi untuk di WIC ya. Barangkali teman-teman ISW punya ini dulu kali ya, punya apa ya, cerita dulu deh ini penambahan ini sebenarnya apa gitu ya, supaya jangan saya cerita dulu tapi nanti teman-teman lah yang cerita dulu, terus nanti saya coba terjemahkan ke dalam diagram use case. Terus dari diagram use case itu nanti kita coba terjemahkan ke dalam skenario. Nah, mungkin silakan Mas Andi atau siapa yang bisa cerita terkait dengan ini Mas, dengan penambahan database. Ini udah pindah-pindah ke beberapa orang sih. Terakhir Devi cukup aware nggak? Terakhir udah dengan Devi sih, cuman story-nya apakah sudah ngikutin dari awal? Yang saya tahu database konduktor itu kan itu request dari PPATK ya, Mas Slamet ya. Ya. Kaitannya dengan aplikasi GoAML. Nah, ini anti money laundering. Jadi aplikasinya dari PPATK, koordinasi atau kolaborasi antara DMA sama STI. Nah, terkait dengan data konduktor ini, mungkin nanti Devi bisa bantu jelasin detailnya. Tapi ini yang terakhir yang dimintakan oleh PPATK untuk enhance GoAML. Ini juga sama kolaborasi antara kita, STI, dengan teman-teman DMA. Jadi once kita selesai dari sisi pengembangannya di sisi STI, ini kalau nggak salah dulu dengan OVA ya, nggak tahu sekarang di mana kelompok apa namanya. Tapi nanti begitu selesai dari kita, serial akan lanjut ke teman-teman DMA. Mungkin Devi bisa ada pencerahan, atau mungkin Mbak Jai sempat juga handle dulu database konduktor itu, kira-kira seperti apa kebutuhannya, silakan. Monggo Mbak Devi atau Mbak Jayanti. Bang Andi, untuk data konduktor aku belum sempat megang nih Bang, jadi belum baca dokumennya. Ya, memang saat ini kalau nggak salah sudah masuk ke tahap apa ya, tahap mungkin udah kalau nggak salah ya. Bentar saya cek. Kira-kira Mas Slamet yang di expect mungkin apa? saya share ininya ya, saya share screen dari memonya dia, Boleh. Sebentar. Kebalik sih, sebentar. Kalau di memo ini menyebutkan bahwa PPATK meminta PJK bank ya, penyedia jasa keuangan itu punya
5 item ini. Database WIC, database political exposed person, database konduktor, database program APU PPT, database DTTOT. Sehingga proyek ini adalah menambahkan database konduktor ini ke dalam. Nah, tapi ini ujung-ujungnya adalah nanti karena mau dilaporkan ke PPATK melalui aplikasi GoAML. Nah, dari SDD yang saya coba lihat-lihat sepintas, itu yang dikembangkan di situ adalah dari sisi WIC, belum sampai GoAML. Mungkin ada ini pencerahan lah gimana apakah ada informasi tambahan dari teman-teman, ada nggak? Kalau nggak, saya coba ini aja langsung saja. Pak Selamat, mungkin saya mau nambahin. Okay. Kalau yang pengembangan ini kan berarti pengembangan yang di sisi aplikasi WIC-nya kan pengembangan untuk nambahin yang konduktornya sama fungsi ekstrak, kalau salah ya, ekstrak data yang konduktornya. Nah, untuk ke sisi DMA-nya mereka juga ada pengembangan. Nah, kita kemarin kan udah ngasih kayak strukturnya lah. Nah, nanti di bagian DMA yang ngerjain buat nerima ekstrakan datanya. Paling gitu sih kalau mekanisme biasanya yang si aplikasi WIC ini. Di DMA-nya ngembangin apa ya? Untuk menerima datanya itu. Oh, setelah diterima seperti yang sebelumnya kan modul WIC-nya, modul yang apa? Oh, kalau nggak salah ya gitu. Ya. Kalau GoAML-nya sendiri gimana? Apakah kita nggak menyentuh sampai GoAML? Kalau yang ini enggak. Karena di sini disebut untuk sampai ke pelaporannya ke PPATK melaluinya GoAML. Oke deh, itu next aja ya, karena fokus saya bukan di situ. Fokus saya adalah di CR ini itu adalah membahas penambahan database konduktor ke aplikasi WIC. Artinya kita sudah punya nih aplikasi WIC. Apa sih definisi database konduktor itu? Nah, ini ada nih definisinya poin 4 itu. Database konduktor adalah orang yang diberi kuasa oleh pemilik rekening untuk melakukan transaksi. Orang yang bertransaksi ke banking hall dengan membawa surat kuasa bertransaksi bukan untuk dirinya sendiri. Nah, itu saya coba membaca hasil pengembangannya teman-teman dev ini di timnya Mbak Diana ya. Ada nggak nih Mbak Diana? Mbak Diana ikut join nggak? Oh enggak. Oh enggak. Belum. Nah, dari yang saya belum baca detail yang terkait memonya ini, terus kemudian yang terkait dengan PSDD-nya, tapi saya sepintas baca dari hasil testingnya. Nah, kurang lebih hasilnya saya coba buat bentar, mana tadi ya? Saya coba buat diagram use case. Oh, ada. Nah, saya coba buat diagram use case, kemudian saya masukkan ke sini, Pak. Barangkali bagi teman-teman yang belum tahu tentang WIC, sebenarnya harapannya kalau menggunakan diagram use case ini akan kebayang WIC itu aplikasi apa,
Karena nanti di depan ini akan bisa digambarkan, dideskripsikan WIC itu apa secara deskriptif ya. Dia fungsinya apa, terus nanti akan digunakan di mana. Nah, itu harapannya sih bisa dideskripsikan di depan sini. Kalau menggunakan toolsnya Spark System itu nanti di bagian notes-nya, catatan itu akan bisa dideskripsikan. Seperti ini, sementara ini saya deskripsikan sebagai ini PPATK yang deskripsi di memo tadi atau di CR-nya itu menyebut salah satunya kayak gini, yang di dalamnya menyebut ada database konduktor. Nah, karena ini saya belum mendetailkan terkait dengan permintaan dengan aplikasi WIC itu seperti apa, maka ya sementara saya buatnya seperti ini. Barangkali apa yang digambarkan di sini ada yang bisa membacanya atau enggak ya? Coba deh, saya minta teman-teman kira-kira bisa membaca ini atau enggak. Kalau enggak bisa berarti saya belum bisa menelurkan apa sih sebenarnya use case diagram gitu. Ada yang mau komen? Silakan. Ada enggak? Belum ada ya yang mau komen ya. Jadi seperti yang sebelumnya pernah saya infokan bahwa di diagram use case ini itu komponen utamanya cuma 3. Aktor yang berupa gambar orang di luar kotak sistem. Kemudian si kotak sistemnya itu sendiri dan ada bulatan-bulatan aktivitas use case-nya. Nah, aktivitas ini nanti macam-macam. Kebetulan kalau tadi di WIC-nya ini harus menceritakan terkait dengan aktivitas yang dilakukan oleh si aktor ke dalam WIC itu ada banyak, ada PEP-nya, ada APU PPT, ada DTOT, dan mungkin ini WIC-nya sendiri. Tapi kebetulan belum masuk semua, sehingga yang di sini hanya yang kira-kira terkait dengan database data konduktor. Nah, ini saya coba terjemahkan dari dokumen-dokumen tadi, BSDD atau SDD-nya, kemudian dari hasil dokumentasinya teman-teman development. Nah, ini ada salah satu aktor yang namanya konduktor. Konduktor itu siapa? Konduktor itu adalah yang tadi, orang yang diberi kuasa oleh pemilik rekening untuk bertransaksi ke banking hall untuk bla 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 gitu ya. Terus di sini ada teller. Jadi yang punya kewenangan untuk masuk ke aplikasi WIC itu ya si teller. Terus kemudian si penyelia teller. Kemudian ada, nggak tahu nih, saya hanya nyebut divisi KPN. Kalau di dokumentasinya teman-teman development itu tag, justru tag. Nah, saya nggak ngerti apakah memang yang diberi kewenangan adalah tag atau KPN. Karena ini sebenarnya bagian dari operasional. Dari operasional yang mungkin ada aktivitas yang dilakukan di cabang, ada yang di kantor pusat. Tapi yang di kantor pusat itu siapa? Divisi siapa? Dan dia sebenarnya ngapain sih melakukan search and filter sementara ini? Atau dia perlu ngedrop atas data konduktor. Nah, itu sudah dari sisi aplikasi itu sudah disiapkan oleh teman-teman development, ada proses drop. Nah, si teller sendiri ngapain di situ? Si teller pasti melakukan login dulu nih. Nanti si penyelia teller juga akan login. Si divisi KPN nanti juga akan login, tapi ini belum digambar nih ya. Jadi login ini nanti akan dilakukan oleh semua
oleh semua aktor yang nanti akan berhubungan dengan aplikasi WIC. Nah, selain login, setelah masuk dia baru bisa mengakses ke menu-menu yang lain sesuai dengan kewenangannya. Nah, kewenangan itu nanti siapa yang menentukan? Barangkali itu juga harus ditetapkan di awal. Kalau kita diskusi bersama dengan user, kita akan bisa menetapkan, oh misalnya si penyelia teller itu nanti kewenangannya adalah ini. Si divisi KPN atau divisi siapapun ya di kantor pusat itu kewenangannya adalah ini. Atau mungkin nanti akan ada tambahan lagi siapa, misalnya di kantor wilayah atau di kantor sentra atau di mana gitu ya, yang memang akan bisa mengakses ini. Nah, si konduktor sendiri dia kan nggak akan bisa masuk ke dalam aplikasi WIC, sehingga dia nggak ada panah ke dalam aplikasi di dalam ke dalam aktivitas use case di dalam. Dia hanya di luar, posisinya di luar, tidak boleh masuk ke dalam. Nah, barangkali kalau nanti akan ada interaksi dengan sistem lain, itu nanti juga kita gambar. Cuma sampai saat ini sih saya belum melihat dia ada koneksi otomatis ke sistem lain atau enggak. Sementara ini hanya disimpan di database-nya dia sendiri, di database-nya si aplikasi WIC. Sorry kalau saya salah, langsung dikoreksi ya, jangan sampai informasinya keliru gitu. Terus kemudian setelah login, ini si teller nanti akan melakukan akses ke transaksi konduktor. Transaksi konduktor itu ngapain? Jadi ada add atau manage konduktor. Di menunya sudah ada. Jadi karena menu itu bagian dari awal ini, maka dia pakainya extend. Jadi di aplikasi WIC itu ada beberapa pilihan. Salah satu pilihannya kan harusnya kan ini ya. Pilihannya sesuai dengan fungsinya WIC itu ngapain ya? Fungsinya kan ini nih. Karena fungsinya ini maka dia harus punya menu-menu ini. Salah satu menunya adalah menambahkan database konduktor. Sehingga database konduktor ini merupakan bagian dari akses menu utamanya, extend. Nanti akan ada extend lagi sebenarnya, extend untuk yang PEP, extend untuk APU PPT, extend untuk DTTOT gitu ya. Atau nanti kalau mau detail lihat di aplikasinya. Nah, itu penggunaan extend. Kemudian si teller ngapain lagi? Si teller itu juga akan bisa melakukan search, bisa melakukan monitoring WIC. Terus apalagi ini mungkin belum digambarkan semua, tapi dari yang digambarkan ini kurang lebih bacanya seperti itu. Terus kemudian penyelia teller itu ngapain? Penyelia teller itu dia bisa melakukan search dan filter, karena kadang-kadang dia akan melakukan search, atau mungkin nanti kalau dia akan melihat ke bagian tasnya dia, tas tugasnya dia, itu si teller mungkin sudah menginput sesuatu data konduktor. Nah, itu akan muncul di menunya penyelia. Nah, setelah melihat data tasnya di penyelia ini, penyelia dapat melakukan approve. Atau penyelia ini dapat melakukan melihat history, atau dia ngapain lagi nih, reject approve gitu ya, itu dia bisa melakukan itu. Nah, ini hanya terhubung ke si penyelia. Misalnya kita bicara reject ya, reject data konduktor ini hanya terhubungnya ke penyelia, bukan ke teller. Karena teller itu tidak punya kewenangan untuk melakukan reject atau melakukan approve. Jadi ini sudah bisa tergambarkan ada proses hierarki gitu, hierarki menu. Jadi dari gambar ini sebenarnya kita sudah bisa membayangkan nanti di aplikasi pasti ada hierarki menu. Terus sampai ke level di atasnya itu mungkin nanti akan ada divisi.
divisi. Nah, divisinya siapa ya itu nanti harusnya disepakati dengan user siapa ini di sini. Dia akan melakukan search, terus melakukan drop. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau tadi Mbak Jai bilang ada proses ekstrak ya. Nah, ini ekstraknya itu kalau saya lihat di dokumentasinya teman-teman development itu masih manual. Karena masih manual, maka ini tidak ada aktivitas di sini. Barangkali nanti ada konsol ya, konsolnya. Untuk melakukan ekspor data transaksi konduktor itu ada konsol di luar ini. Tapi mungkin juga harus dipikirkan apakah itu nanti dilakukan oleh OT atau oleh divisi KPN. Nah, kalau memang dilakukan oleh mereka, apakah itu masih akan manual dengan ngetik-ngetik di konsol itu ya? Atau seperti apa? Nah, itu sementara ini sih belum tergambarkan di dalam dokumentasinya. Nah, setelah data diekstrak, itu apakah nanti akan dikirimkan manual atau pakai FTP atau apa? Nah, itu juga belum tergambarkan di sini. Tapi kalaupun ada informasinya, nanti bisa digambarkan bahwa misalnya ekstrak itu akan dilakukan secara job rutin setiap jam berapa. Nah, itu nanti akan ada di sini job, ada mungkin suatu scheduler di sini di luar aplikasi atau mungkin di dalam aplikasi walk-in WIC-nya sendiri yang dia akan mengenerate suatu job, ekstrak data dan kemudian ditaruh di salah satu folder. Kemudian nanti mungkin teman-teman DMA akan ngambilnya dari situ. Nah, itu kalau memang dilakukan rutin oleh job, kemudian dilakukannya di dalam aplikasi WIC sebagai bagian daripada fungsinya WIC, maka nanti akan digambarkan bulatannya di sini. Kemudian nanti si aplikasi yang lain, misalnya di DMA, itu nanti akan ngambil, pull, narik data tadi. Nah, sepintas seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman, silakan. Barangkali penjelasan saya nggak terlalu tepat. Monggo. Mungkin pertanyaan saya, apakah kalau ada permintaan user terkait dengan database konduktor, dan setelah kita melihat diagram ini, apakah teman-teman bisa kira-kira membayangkan untuk kemudian nanti menjadi bahan diskusi dengan teman-teman user? Dari sini kira-kira bagaimana ya? Mas Andi, ada respon Mas, kira-kira gimana Mas kalau melihat seperti ini? Halo, mungkin teman-teman yang lain juga silakan kalau mau memberikan tanggapan. Jadi saya cerita lebih lanjutnya lagi itu bisa dilanjut atau enggak nih, karena tergantung teman-teman memahami atau menangkap penjelasan saya itu cukup clear atau enggak. Saya ngecek diri saya sendiri juga sih. Mbak Rizka, yang mau ngerjain testingnya? Halo, iya Pak, selamat. Lagi Zoom juga? Iya Pak, sambil ini soalnya. Aku sih masih ngepelajarin sih Pak, selamat. Dan lagi minta ini akses-aksesnya. Jadi kemarin kan saya tanyakan kan apakah memang di environment QA sudah ada apa belum, dan ternyata sudah ada. Ya.
Sudah ada karena memang ini adalah pengembangan dari aplikasi WIC yang sudah kita punya, sehingga modulnya hanya ditambahin untuk modul database konduktor. Kemudian kalau proses-proses yang prerequisite-nya mestinya sudah ada, misalnya fungsi login itu sudah ada. Terus fungsi mungkin ekstrak data juga di belakang itu sudah ada karena ngikutin existing. Cuma kita belum tergambar nih yang existingnya juga seperti apa. Nah kalau melihat ini, saya hanya ngecek saja kira-kira apakah kalau menggunakan diagram use case ini masih dianggap terlalu rumit atau sebenarnya malah terlalu disederhanakan gitu ya. Bagaimana tanggapan teman-teman? Atau malah bingung? Nah ini kalau secara konsep untuk diagram use case itu, setiap bulatan yang mewakili proses use case itu nanti akan didetailkan lagi ke dalam diagram sequence dan diagram activity. Nah, contoh ini yang proses login. Proses login itu kalau kita klik itu nanti akan ada keterangan penjelasan seperti ini. Termasuk di dalamnya kalau kita sudah pernah buat skenarionya akan muncul skenarionya di sini. Proses login itu sebenarnya skenarionya gimana sih? Teller nanti akan melakukan login melalui screen login. Pasti kan akan ada screen login kan, sehingga itu disebutkan melalui screen login. Terus nanti dari sisi back-end-nya di aplikasi itu, dari screen login tersebut akan meneruskan data loginnya ke fungsi ngecek login. Kemudian fungsi ngecek login itu akan membandingkan dengan mengambil data di database atas user dan password-nya. Kemudian akan dibandingkan, kalau cocok maka akan ditampilkan screen utamanya. Nah, kurang lebih ini gambaran proses skenario. Nah, kalau didetailkan ke dalam test case, maka nanti akan seperti ini. Sama sebenarnya, sama, tapi di test case ini nanti akan ada informasi-informasi tambahan, termasuk si fungsi use case ini, itu sudah dijalankan oleh siapa, dicek oleh siapa, itu ada. Nanti saya tunjukkan di dalam Spark sistemnya, bagaimana inputnya itu. Terus kemudian ada nanti ini kalau untuk yang skenario ini ada yang sifatnya basic ya, sifatnya basic itu lurus saja tidak ada pencabangan, tapi juga ada yang sifatnya pencabangan. Misalnya case-nya adalah ternyata passwordnya tidak cocok, atau mungkin usernya belum terdaftar. Nah itu kan adalah bagian dari skenario untuk ngetes use case login. Nah itu belum digambarkan. Nanti itu bisa digambarkan dengan namanya alternate path. Kalau istilah di ininya alternate path. Nah dari hasil ini, dari penggambaran ini, nanti akan bisa kita lihat sekuensnya yang ini, Nah, ini sekuensnya, urutannya. Jadi ini di-generate otomatis ya, kalau pakai Spark System di-generate otomatis. Sepanjang kita sudah menentukan si langkah-langkahnya itu seperti apa, maka ini nanti akan di-generate otomatis. Satu yang di-generate otomatis adalah activity, yang kedua adalah yang sequence. Sequence-nya seperti ini di-generate otomatis. Jadi tadi kita hanya mendeskripsikan saja atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh si
masing-masing elemen. Ini elemen aktor, ini elemen screen-nya, ini elemen mungkin di dalamnya logiknya seperti apa, kemudian elemen untuk mengambil datanya, dan datanya itu sendiri akan disimpan di database yang mana. Itu semuanya akan digambarkan prosesnya secara berurutan seperti ini. Kalau misalnya hasil pembandingan tadi itu oke, maka akan ditampilkan menu screen utama. Sama seperti yang ini, sequence. Kalau sequence ini urut begini saja, itu adalah yang merupakan basic. Tapi kalau nanti akan ada skenario misalnya, oh ternyata passwordnya nggak pas, berarti dia nanti akan ada pencabangan di sini. Pencabangan mungkin nanti akan mengeluarkan return screen-nya atau screen ininya berbeda dengan kalau screen-nya berhasil. Nah, dari aktivitas yang digambarkan melalui test case tadi, yang ini, itu bisa digambarkan juga dalam bentuk diagram. Diagramnya adalah seperti ini. Nih. Ini basic part-nya hanya menceritakan deskripsi, kemudian nanti akan ada informasi apakah sudah dieksekusi atau belum. Nah, mungkin saya lanjut sebentar ke Spark sistemnya ya, supaya tergambar kalau misalnya menggunakan itu. Pak, sebelumnya motong Pak, boleh Pak? Ya. Tadi yang awal Pak yang melakukan login ke tadi caranya Pak, boleh Pak? Yang mananya Mas? Yang tadi rinciannya tadi Pak, resume-nya tadi buatnya dari mana ya Pak ya? Yang mananya? Ini? Bukan yang di bulat biru Pak, yang di kiri. Oh, yang test case tadi ya? Ya, yang semuanya ini. Nah, itu tadi yang Pak, ini. Enggak yang tadi, sebelumnya tadi Bapak ngeklik yang sebelumnya. Ini? Yang rincian ini ya. Ini ya? Otomatis atau kita buat? Ini otomatis, Mas. Otomatis. Makanya kalau saya nyari-nyari. Jadi begini, jadi pada saat kita membuat diagram ini, kita harus ingat kita itu menggunakan komponen baru, elemen baru, atau elemen yang sudah existing. Jadi misalnya teller ini kan sebenarnya sudah kita buat ya di diagram-diagram sebelumnya itu sudah kita buat, sehingga dia harusnya otomatis dia nanti akan di-generate, akan kelihatan si teller ini itu nanti akan dia akan mengakses apa saja. Kalau ini bicara aktor berarti dia akan mengakses apa saja. Dia disebut appears in, akan nampak di diagram-diagram apa saja. Nah, ini diagram-diagram ini adalah diagram yang di situ ada aktornya, teller. Ada aktor teller yang fungsinya mungkin berbeda-beda. Jadi contohnya saya ambil ini ya, simpanan maintenance kolektif. Di situ ada teller. Nah, ini ada teller di sini. Jadi sepanjang kita menggunakan komponen yang sama, komponen yang sudah ada, itu pasti nanti akan muncul deskripsinya ini. Yang di sininya itu akan muncul. Jadi kalau saya kembali ke WIC, ke sini, nah itu akan muncul semua nih. Yang ini ya, yang ini otomatis. Terus kemudian constraint itu juga nanti otomatis kalau kita sudah ngisi ya di dalam. Itu kan ada, nanti kalau di Spark sistemnya ada isian-isian itu. Termasuk skenario. Skenario ini, nah skenario ini kalau kita ada acuan SDD atau BSDD yang di situ menyebutkan langkah-langkahnya. Langkah-langkah itu juga bisa kita copy paste ke Spark System, kemudian nanti akan di-generate menjadi seperti ini, yang kalau kita nanti akan relasikan dengan masing-masing elemen, nanti akan berbentuk seperti ini. Di sini ada link-linknya. Nah, link-link ini adalah mengindikasikan dia itu sudah ada elemen tersebut di diagram yang lain. Seperti misalnya nih ya, saya akan ngeklik yang tadi teller udah, kemudian yang screen login. Nah, screen login itu akan muncul kayak gini di sini.
dan kembali lagi ke nah. Jadi screen login itu adalah merupakan UI, user interface. Sepanjang kita sudah pernah menggambar user interface-nya, makin nanti akan kelihatan user interface yang diakses oleh si teller tadi itu seperti apa sih? Saya kembali lagi ke sebelumnya deh. Nah, ini berangkat dari test case nih. Dari test case ini sepanjang kita sudah jadi kalau di istilah Spark System adalah konteks reference. Referensinya itu apa? Referensinya pasti adalah suatu elemen yang lain. Elemen yang lain itu ada di mana? Nah, elemen yang lain itu ada di diagram yang lain. Sebagai contoh tadi UI. Terus contoh yang lain misalnya adalah data. Misalnya nih, ngambil data. Ngambil data ini akan nampak dia ada di kelas. Nah, kelasnya nanti bisa kita gambar. Ini kan belum komplit. Kalau sampai gambarin kelas itu mestinya sistem analis sih. Kita nggak usah bahas detail di sini. Ini sistem analis nanti yang akan gambarkan itu. Terus kalau misalnya kita ngelihat lagi yang tadi teller udah, screen UI sudah, ini ambil data, ini adalah proses kelasnya, fungsi ya, suatu fungsi yang mengambil sesuatu. Dan misalnya database-nya sendiri, dia kan ngambil data ke database ya. Saya share screen kelihatan nggak sih? Kelihatan kan? Insya Allah kelihatan. Jadi kalau kita ngambil ke tabel, maka nanti akan juga informasi tabel itu ada di mana. Tabel itu mestinya di data modeling. Nah, di data modeling nanti akan bisa kita gambarkan. Kalau misalnya kita baca di SDD-nya, itu ada struktur datanya seperti ini, misalnya tipe namanya apa, tipenya string, integer atau apa, panjangnya berapa, itu semuanya akan digambarkan di data model. Nah, dari sini akan menjadi pegangan juga bagi teman-teman di development untuk mengembangkan. Akan menjadi pegangan juga di teman-teman testing pada saat ngecek di sisi database. Karena di sini nanti akan ada nama tabelnya. Misalnya kalau saya hanya nyebut sepintas saja nih, belum tentu pas ya dengan di real aplikasinya ya. Ini tabel user. Terus kemudian ada tabel konduktor. Nah, itu nanti akan bisa kita tetapkan seperti apa sih. Nanti relasinya itu juga akan bisa one to many, many to one, cardinality-nya ya. Itu akan bisa dicek one to many, many to one to one, many to many, dan seterusnya. Itu bisa ditetapkan di sini. Itu nanti akan mempengaruhi juga cara mengakses data tersebut. Nah, kurang lebih begitu Mas, apakah menjawab? Ya. Kembali lagi ke sana tadi apa? Mungkin ada lagi yang lain? Nah, ini saya nunjukin contoh generate otomatisnya ya. Jadi yang tadi adalah walk-in customer. Ini ada diagram kayak gini karena suatu skenario itu secara spesifik itu melekat di suatu use case, maka kita akan lihatnya ini use case, properties, kemudian kita cari nanti di dalam properties itu yang skenario, terus kemudian ke structure editor. Nah, ini akan muncul kayak gini, dan di dalamnya ini ada contact reference. Nah, sepanjang contact reference-nya ini benar, maksudnya mengacu ke elemen yang benar, maka nanti ini akan muncul hover-hover seperti ini ya. Hover-hover seperti ini, nah nanti akan bisa di-generate otomatis diagram-diagramnya. Untuk generate otomatis diagramnya, sepanjang kita sudah punya ini,
pakai yang ini. Di sini ada beberapa pilihan. Activity ini bagian yang paling atas, kemudian saya kayaknya nggak perlu amat yang ini ya, bagian kedua ini. Paling yang sequence ya, activity dan sequence. Nah, kalau nanti mau di-generate ya tinggal klik saja. Nah, kalau yang activity nanti dia tuh nggak akan merubah. Kalau pengennya nggak akan merubah dari diagram yang existing, tapi hanya nambah-nambahin gitu ya. Itu kita pilih yang ini, klik yang bawah, terus kemudian centang yang preserve diagram layout. Jadi yang existing diagramnya tuh nggak berubah banyak, tapi akan ada perubahan kalau memang di situ ada tambahan atau mungkin flow-nya agak berubah. Itu nanti akan disesuaikan. Tapi yang diagram dasarnya nggak berubah. Nah, kalau yang pilihan override itu semuanya akan diubah. Jadi kalau kadang-kadang kita misalnya gini ya, kita sudah geser-geser kayak gini. Misalnya ini geser ke sini, disesuaikan ini ke sini gitu ya. Dan itu sudah kita save, kemudian kita udah kasih beberapa tambahan yang lain. Kalau pilihan satu tadi yang dipilih, maka gambar ini semuanya akan berubah. Tapi kalau pilihan kedua yang dipilih, maka nggak akan berubah. Jadi kayak yang tadi, kalau pilihan kedua yang dipilih, maka nggak posisi-posisi tadi berubahnya hanya seperlunya saja, tidak semuanya. Kemudian kalau pilihannya adalah sequence, acuannya akan sama, tetap di elemen-elemen yang lain akan di-generate sama seperti ini, yang seperti tadi sudah saya tunjukkan. Nah, kemudian yang testing. Yang testing itu ada, saya belum terlalu paham ini ya, perbedaan ini ya. Tapi kayaknya kalau internal test case atau internal test case itu dia akan ngikutin ke di bagian sininya itu akan ngikutin ke foldernya si use case-nya atau dia berdiri sendiri gitu. Jadi saya tunjukkan ini nanti langsung akan, kalau internal case, the test case nanti akan seperti tadi yang digambarkan di public webnya seperti ini. Nah, sekarang langkah selanjutnya, kalau memang kita sudah punya step-step untuk ngetesnya seperti ini, kita akan lakukan testingnya. Kemudian nanti informasi keberhasilannya nanti akan bisa kita informasikan di sini. Jadi misalnya nih, kita akan basic path ini urutan normal tanpa ada kesalahan password, tanpa ada kesalahan user ID dan seterusnya, itu pakai ini, dan hasilnya nanti akan bisa kita informasikan. Dijalankan tanggal berapa, kemudian hasil run-nya itu misalnya pas, terus dijalankan oleh misalnya Mbak Rizka, dicek sendiri oleh Mbak Rizka atau oleh Mas Raden lah, atau oleh PM Project lah. Ini saya ngarang dulu, kemudian oke. Nah, ini langsung pas. Di sini akan terinformasi pas. Nah, nanti kalau kita publish versi web, itu nanti akan kelihatan bahwa dia itu pas. Pada saat sepintas kita melihat fungsi login ini sudah benar, maka kita akan lihatnya di sini. Atau kita mau menginformasikan secara keseluruhan si aplikasi WIC khusus untuk penambahan modul konduktor tadi itu bagian mana saja yang masih error, masih fail, atau berapa banyak yang sudah pas dan seterusnya, itu nanti bisa kita informasikan. Nah, sementara dari saya itu dulu, barangkali ada info tambahan, komen tambahan, silahkan. Sementara saya stop dulu share screen-nya. Silahkan, mungkin teman-teman ISP yang pegang ini, kemudian ada informasi yang saya sampaikan tadi itu nggak pas, silahkan ditanggapi, terutama dari sisi user requirement ya.
Kalau dari tools mah itu bisa kita pelajari bersama. Ada? Mas Andi, ada Mas Andi? Mbak Jai? Mungkin sebelum saya akhiri, saya mau ngelihatin yang kalau mengenerate dokumennya seperti apa. Kita kan asumsinya nih sudah menyusun skenario atas use case yang tadi, kemudian kita pengen mendapatkan dokumentasinya. Sementara ini template-nya belum kita buat. Tapi kalau kita menggunakan template yang sudah ada, existing, kita dengan sangat cepat bisa mengenerate dokumen tersebut. Misalnya ini, saya akan menggunakan salah satu pilihan template ini. Misalnya use case summary. Covernya pun kita bisa pilih, kemudian output formatnya bisa kita pilih. Nah, terus generate. Hasil dari generator tersebut bisa kita view. Mana hasil view-nya? Di mana hasil view-nya? Nah, ini hasil view-nya. Hasilnya, kelihatan nggak ya? Saya share, jangan-jangan nggak kelihatan. Tolong di komen ya, kalau nggak kelihatan. Saya lagi share yang dokumen hasil generate tadi. Jadi ini akan bisa kelihatan ininya ya, langkah-langkahnya ya, atas test case-nya, kemudian bisa kelihatan sequence activity-nya. Nah, terus kemudian hasil running-nya itu oke atau enggak oke ya, di bagian mana ya, sebentar. Pass atau fail. Nah, ini di sini. Di sini kelihatan nih pass atau fail. Kalau untuk kelengkapan BSDD-nya kita sebenarnya juga bisa nih kayak gini, tapi nanti formatnya harus disesuaikan lagi. Nah, kurang lebih begitu ya kalau untuk generate otomatis dari diagram yang sudah kita punya itu sangat cepat. Asal template-nya sudah pas ya. Template-nya sudah ada, kontennya kita yakini sudah betul, maka nanti akan di-generate secara cepat. Baik, kayaknya sudah cukup hampir 1 jam. Ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup ya. Terima kasih teman-teman. Ini sharing session terkait dengan penggunaan use case kalau kita mau mengacu ke BSDD. Mungkin kalau berikutnya bagaimana kita misalnya di BSDD itu sudah punya urutan prosesnya, terus kemudian kita copy dari BSDD tersebut, masukkan ke dalam Spark System, terus bagaimana dia akan mengenerate otomatis untuk si test case-nya, langkah-langkahnya. Dan kemudian nanti kalau perlu kita edit di situ. Tapi paling enggak langkah untuk mensinkronkan dengan apa yang sebelumnya sudah ada itu kita bisa lakukan dengan segera.
Tinggal nanti kita sesuaikan fine tuning saja. Itu bisa dilakukan di Spark System. Kalau memang diperlukan, mungkin di sesi berikutnya bisa kita share seperti itu. Baik teman-teman, kayaknya sudah cukup. Saya akhiri ya. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.